Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Suratinisi Channel. Bagaimana Yanda dan Bunda semuanya? Saya doakan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, kemurahan rezeki, dan kelancaran dalam segala aktivitas. Baik, kali ini jumpa lagi dengan saya masih bicara tentang KOSP, yaitu Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Nah, kalau kemarin panjenengan sudah membuat dokumen, apakah sudah download di catatan Nining di blog saya? Nah, sekarang biar lengkap, kita akan membahas tentang lampiran. Jadi lampirannya nanti ada program tahunan, ada kalender pendidikan, ada jadwal aktivitas pembelajaran, ada peta konsep, ada jadwal rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, yang kemudian setelah ada revisi kecil dinamakan modul ajar. Modul ajar tapi lebih lengkap lagi ya, tapi komponennya tetap sama, ada tujuan, langkah-langkah, dan assessment. Nanti kita akan membahas tentang modul ajar. Kemudian ada assessment dan yang terakhir SOP. Baik, kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama kita akan menyusun program tahunan. Di sini saya pakai contoh punya saya, yaitu program tahunan tahun 2021-2022. Jadi tahun kemarin ya. Kemarin saya juga sudah beberapa waktu yang lalu saya juga sudah sharing tentang Prota, Promes, RPPM dan EPPH ya. Dan yang melihat saya lihat sudah sangat banyak 5.000 lebih ya. Tapi di sini saya pakai contoh saya. Nanti bunda-bunda dan yanda semua boleh memakai kolom seperti saya atau mungkin ditulis biasa, silakan untuk format bebas. Nah, di sini ada nomor, bulan, kegiatan, dan penanggung jawab. Di bulan Juli itu masuknya 17 Juli 2021 ya kalau menurut kalender pendidikan. Kegiatannya apa? Ada masa pengenalan lingkungan sekolah yaitu MOS. Kemudian ada pertemuan paguyuban orang tua wali murid, di mana di sini tujuannya untuk memperkenalkan visi, misi, tujuan sekolah, dan program sekolah. Jadi di sini mengundang orang tua ya. Nah, penanggung jawabnya karena melibatkan orang tua, ini kepala sekolah dan guru. Di bulan Agustus ada peringatan 1 Muharram, ada peringatan besar HUT RI, dan deteksi dini tumbuh kembang anak. Serta Agustus dan Februari jangan dilupakan, ada pemberian vitamin A. Ini nanti bisa bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Penanggung jawabnya siapa? Kepala sekolah dan guru, karena ada kegiatan besar di sini yaitu peringatan HUT RI dan 1 Muharram. Kemudian di bulan September ada kegiatan orang tua membacakan buku. Ini nanti sesuai dengan kegiatannya panjenengan ya yang sudah direncanakan. Kalau di sekolah saya kebetulan ada orang tua membacakan buku, nanti ada makan bersama setiap bulan mulai diberlakukan September ini. Terus ada penimbangan dan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, pemeriksaan gigi, mata, dan telinga. Sama masih bekerja dengan puskesmas atau dokter gigi setempat. Di sini ada penanggung jawabnya tetap kepala sekolah dan guru karena ada kegiatan yang melibatkan orang tua, yaitu orang tua membacakan buku. Kemudian di bulan Oktober, kegiatan rutin bulanan ya, makan bersama, penimbangan dan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Kemudian ada parenting. Di sini tidak melibatkan kepala sekolah, hanya guru. Loh pun kan ada parenting, ini parenting kelas. Jadi parenting kelas itu misalnya membahas tentang kegiatan proyek yang akan dilaksanakan di kelas tersebut. Sekarang lanjut di bulan November. November ini masih sama, ada kegiatan rutin bulanan yaitu makan bersama, penimbangan, dan pengukuran. Kemudian ada yang spesial yaitu di HUT TK. TK kami akan mengadakan bakti sosial. Dan ada lagi Hari Ayah. Nah, akan seru ini ketika kita membuatkan kegiatan atau acara yang melibatkan ayah dan anak. Mungkin ayah diajak berkebun bersama,
Atau mungkin ada kegiatan lomba membaca, ayah membacakan cerita untuk anak, menggambar bersama atau mewarnai gambar bersama. Silakan nanti kreativitas sekolah tersebut bagaimana akan mengemas kegiatan untuk memperingati Hari Ayah. Terus di bulan Desember ada laporan hasil belajar anak semester 1, ada kegiatan makan bersama, masih yang bulanan itu penimbangan dan pengukuran berat badan, tinggi badan. Ini ada yang istimewa yaitu Hari Ibu. Mungkin kalau Hari Ayah kemarin sudah kegiatan lomba-lomba, di Hari Ibu itu kegiatannya lebih ke family gathering ya, atau mungkin jalan santai bersama. Kemudian ada libur semester 1 dan pelatihan guru. Ini di bulan Desember. Oh ya, tentang laporan hasil belajar anak. Di TK saya itu diberikannya 1 semester sekali, tapi ada beberapa lembaga itu mungkin memberikan itu 1 semester 2 kali, jadi 3 bulan sekali. Memang di kurikulum Merdeka ini ya, itu kita diberi kelonggaran, monggo mau pakai yang mana. Kemudian di Januari 2022 masih ada pemeriksaan kesehatan, terus ada sosialisasi program semester 2 dan parenting. Nah, karena sosialisasi program berarti yang bertanggung jawab di sini siapa? Ada kepala sekolah dan guru. Karena apa? Melibatkan orang tua, wali murid. Kemudian ada orientasi. Orientasi itu apa? Kita akan menyiapkan kegiatan semester 2 itu bagaimana. Jadi di sini ya kita orientasi. Kemudian di bulan Februari masih sama kegiatan rutin, penimbangan dan makan bersama. Ini juga parenting. Nah, kenapa penanggung jawabnya tidak ada kepala sekolah? Ini parenting kelas, jadi hanya melibatkan orang tua yang di dalam kelas. Jadi di sini cukup dengan guru saja. Maret peningkatan, ada peringatan Isra Mi'raj, ada penimbangan dan pengukuran dan makan bersama. Walaupun ini ada peringatan Isra Mi'raj, kita kegiatannya itu dikemasnya di kelas, jadi yang penanggung jawabnya cukup guru. Kemudian di bulan April itu ada pondok Ramadan, karena apa? April itu sepertinya ada keagamaan, yaitu bulan suci, bulan puasa ya, bulan puasa. Kemudian di Mei itu kalau Aprilnya itu puasa Ramadan, bulan Mei-nya itu ada Idul Fitri. Jadi di kegiatan ini kegiatan keagamaan. Kemudian ada parenting, ada makan bersama dan penimbangan, pengukuran berat tubuh badan. Tapi di sini makan bersamanya ditiadakan saja ya. Kalau puasa kita melatih anak-anak untuk menghormati bulan puasa dan melatih anak-anak puasa walaupun belum penuh gitu, atau mungkin makannya hanya minum saja, monggo. Untuk melatih anak-anak kan tidak bisa langsung ya, tidak harus puasa penuh gitu, tidak. Jadi kita perlahan-perlahan bagaimana gurunya mengkondisikan saja. Kemudian ada peringatan Hari Kartini. Kalau ada pertanyaan pun bulan puasa kok ada peringatan Hari Kartini, tidak apa-apa ya. Yang penting ketika kita melaksanakan peringatan Hari Kartini itu tidak melibatkan kegiatan fisik yang melelahkan gitu. Jadi monggo nanti dikemasnya sesuai dengan peringatan, disesuaikan dengan bulan suci Ramadan, puasa itu bagaimana peringatan Hari Kartininya. Kemudian ada outing. Outing itu kegiatan di luar ya, kegiatan di luar. Kemudian di bulan Mei sama makan bersama ditiadakan saja, atau kalau ada ya kita berikan makanan ringan itu aja. Kemudian masih sama ada penimbangan dan ada kegiatan keagamaan. Di sini mungkin penutupan dari Pondok Ramadan dan ditutup dengan bakti sosial berupa pembagian zakat fitrah. Terus di Juni ada laporan hasil belajar anak, ada pentas akhir tahun yaitu pelepasan kelompok B, dan mungkin juga ada kegiatan yang sudah diagendakan rekreasi akhir tahun, monggo silakan. Dan kemudian ada libur akhir semester 2. Jadi ini Bunda ya untuk protanya.
boleh panjenengan memakai punya saya ini dimodifikasi atau diadaptasi, nggak apa-apa terserah, atau dikembangkan. Saya malah bangga nanti kalau panjenengan mengembangkan. Selanjutnya lampirannya adalah kalender pendidikan. Boleh panjenengan memakai kalender yang sudah ada ya, Kaldik yang dikeluarkan oleh provinsi masing-masing. Mungkin kalau kemarin kan ini yang mengikuti YouTube saya itu kan tidak hanya Pulau Jawa ya, tidak hanya Jawa Timur, bahkan sampai ada yang Papua, Kalimantan, dan beliau-beliau sangat ya, ingin belajar, ingin sharing dengan saya. Akhirnya ngechat, saya tanya dari mana, Kalimantan, ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi. Saya bangga sekali. Nah, ini nanti untuk kalender pendidikannya boleh pakai punyanya Kaldik, Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing, atau mungkin dimodifikasi sesuai dengan sekolah panjenengan. Jadi nanti kalender pendidikan TK mana, jadi sudah dimodifikasi, monggo silakan. Ini saya memberikan contoh yang simpel saja. Saya pakai Kaldiknya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur karena Magetan itu letaknya di Jawa Timur. Lampiran selanjutnya adalah jadwal aktivitas pembelajaran atau jadwal pelajaran itu loh Bunda. Di sini usia 5-6 tahun karena memang untuk KOSP itu kan dikhususkan untuk anak-anak di fase terakhir ketika mau masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, di sini saya buat hari, waktu, kegiatan, dan keterangan. Untuk keterangan terserah panjenengan mau ngisi apa. Ini di TK saya itu kegiatan efektifnya itu hanya 5 hari, jadi Senin sampai Jumat. Yang Sabtu itu memang kita sengaja mengisi untuk kegiatan eskul, pengembangan diri. Jadi untuk kegiatan bermain belajarnya yang efektif itu memang Senin sampai Jumat. Makanya ketika kita membagi 1050 dibagi 5, itu sekolah kami itu jatuhnya 3,5 jam. Jadi di sini jam 7.30 sampai jam 11. Di hari Sabtu bebas anak-anak memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Eskulnya itu ada 2, yaitu seni dan olahraga. Di seni itu ada tari, lukis, dan menari. Tari, lukis, dan musik. Di olahraga ada drum band dan renang. Jadi itu nanti dilakukan anak-anak sesuai bakat dan minatnya itu di hari Sabtu. Jadi di sini hari Senin sampai Jumat itu dimulai jam 7.30 sampai jam 8. Itu kegiatan di luar. Anak-anak boleh bermain di luar. Di sini saya beri redaksi asiknya bermain. Terus ikrar aku bangga menjadi anak Indonesia, atau mungkin ikrar atau membaca Pancasila. Monggo. Kemudian ayo kita berolahraga, jadi fisik motorik dulu ya sebelum masuk kelas. Kemudian ayo kita berkebun, jadi anak-anak bertanggung jawab terhadap taman di depan kelasnya. Kalau di depan kelas saya itu memang ada rak isinya bunga-bunga sama tanaman-tanaman, itu yang kita tekankan ke anak untuk merawat tanaman yang ada di depan kelasnya. Jadi bertanggung jawab terhadap tanaman yang ada di depan kelasnya, mungkin menyirami atau mencabuti rumput atau hanya melihat ada apakah tanaman saya subur atau tidak. Itu jadi setiap hari anak-anak bisa melihat tanaman atau koleksi tanaman yang ada di depan kelasnya. Kemudian di jam 8 sampai jam 8.30 ibadah pagi. Jadi sebelum anak-anak masuk kegiatan pembelajaran itu kan ada doa. Jadi doanya ini saya masukkan di ibadah pagi, yaitu doa, salam, presensi, dan sebagainya ya. Terus ada gemar membaca. Di sini memang kita sudah memakai kegiatan bermain yang berbasis buku bacaan. Jadi di sini anak-anak mendengarkan bu gurunya membaca. Kalau bu gurunya suka membaca buku cerita, itu anak-anak akhirnya termotivasi ingin juga ikut membaca. Tapi apabila saya kesulitan mendapatkan buku bacaan yang sesuai dengan topik, biasanya saya cari di YouTube anak-anak, saya setelkan video, atau memang di sekolah ada video koleksi sekolah ya video itu. Jadi tidak harus ketika kita berbasis buku bacaan tidak harus membaca. Jadi kita sesuaikan, kalau tidak ada materi di buku bacaan itu ya bagaimana cara kita untuk menyambungkan topik dengan kegiatan main yang akan dilakukan anak-anak tadi.
Kemudian jam 8.30 sampai jam 9 pembukaan. Di sini setelah anak-anak membaca buku, kita ajak diskusi, kita ajak bermain tepuk, kita ajak kegiatan yang ice breaking yang nanti tujuannya supaya anak itu fokus ketika akan masuk ke kegiatan inti. Kemudian di kegiatan inti itu adalah kegiatan main dan jam 10.15 istirahat. Akhirnya kegiatan penutup kita tutup sampai jam 11. Tapi di hari Jumat karena sebagian besar itu murid kami itu Muslim, jadi nanti kita nutupnya itu jam 10. Jadi nanti agak pagian, ada beberapa poin, ada beberapa kegiatan yang kita hilangkan. Sekarang peta konsep, saya akan mengajak panjenengan semua belajar menentukan topik dari tema besar yang ada di profil pelajar Pancasila. Itu kan ada 4 ya, aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain bekerja sama, dan imajinasiku. Yang saya pakai contoh di sini aku cinta Indonesia. Ya, ini nanti menjadi topik-topik yang akhirnya topik tersebut bisa kita jadikan kegiatan proyek ya. Di sini aku cinta Indonesia itu saya bagi 2, yaitu aku anak ceria, karena Indonesia harus ceria ya, harus gembira dan bahagia, itu namanya Merdeka Belajar. Kemudian aku anak kuat dan sehat. Nah, di aku anak ceria ini masih saya bagi beberapa, ternyata masih bisa ini kita eksplor, yaitu tentang kalau ceria itu anak-anak suka menari, suka menyanyi, suka bermain musik, jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada baju daerah, ada lagu daerah, ada tari khas daerah, ada musik tradisional. Nah, musik tradisionalnya ini apa? Anak-anak bermain musik patrol atau perkusi, membuat alat musik sendiri yang dari barang-barang bekas ya. Kemudian mungkin juga angklung, di sekolah saya juga anak-anak saya latih untuk main angklung, jadi tidak hanya drum band ya, tapi anak-anak juga main angklung. Kemudian tari khas, ada tari khas di sini itu Magetan Kumandang atau Jaranan. Di sini nanti saya kenalkan di event-event tertentu mungkin akan kita tampilkan. Kemudian ada lagu daerah, misalnya karena saya orang Jawa dan ini juga TK-nya di Jawa, di desa lagi. Jadi ada lagu, misalnya kucingku telu, terus ada gundul-gundul pacul, itu anak-anak sambil gerak dan lagu ya. Tidak hanya menyanyi, tapi juga gerak dan lagu di sini sambil menirukan gerakannya, memegang kepalanya. Contohnya, gundul-gundul pacul-cul, kemelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, kemelengan wakul, glempang segane dadi latar, wakul glempang segane dadi latar. Seperti itu. Jadi anak-anak tidak hanya menyanyi, tapi ada gerakannya. Kemudian baju daerah. Di Magetan itu banyak sekali produk batik. Salah satunya yaitu batik ikat dan batik jumputan. Nah, di kegiatan proyek yang sudah saya share sebelumnya, itu di Aku Cinta Indonesia itu sengaja saya pakai topik anak-anak membuat batik ikat, kalau tidak salah. Monggo, yang baru gabung bisa melihat sebelum-belumnya itu saya ada kegiatan proyek untuk tema Aku Cinta Indonesia, topiknya batik. Kemudian di Aku Anak Kuat dan Sehat, itu anak-anak mengenal makanan khas dan olahraga, kan harus sehat. Untuk menjadi sehat dan kuat kan harus olahraga. Nah, olahraganya di sini permainan tradisional. Misalnya yang sering dimainkan anak-anak ketika istirahat itu cublek-cublek suang, itu ada juga di halaman kami di depan aula itu kita gambari, yaitu lapangan gobak sodor. Itu kegiatan bermain tim ya. Jadi di sini itu sebetulnya sudah tema yang bermain dan bekerja sama sebetulnya masuk juga di sini. Terus ada makanan khas yaitu kue bolu, sate kelinci, ampiang, itu ada makanan khas di Magetan. Terus ada juga peringatan di kotaku, yaitu nanti yang akan saya jadikan topik itu di sini, yaitu HUT Kabupaten Magetan. Tapi ada juga masing-masing desa itu ada kegiatan bersih desa, yaitu apa itu namanya?
membuat kenduri atau selamatan di desa itu loh. Mungkin di daerah Panjenengan mungkin ada, tapi namanya beda ya. Jadi ini peta konsep dari mana kita menemukan topik. Ternyata dari sini tema besar kita pecah-pecah-pecah. Akhirnya kita temukan topik. Nah, kalau sudah kita temukan topik di sini nanti topik misalnya HUT Kabupaten Magetan. Nah, nanti ini masih bisa dikembangkan lagi. Kalau saya pakai HUT Kabupaten Magetan itu media apa yang harus saya siapkan, materi apa yang harus saya siapkan, seperti itu. Itu next time ya, ketika kita akan belajar tentang bagaimana dari capaian pembelajaran turun menjadi tujuan pembelajaran dan akhirnya kita membuat tujuan kegiatan. Ini nanti peta konsep masih ikut di sana. Baik Bunda, sekarang kita mulai membuat RPPH-nya. Ini juga bisa dipakai RPPM karena ini kegiatan proyek. Jadi kita melakukan pembuatan rencana pembelajaran itu hanya satu kali itu saja, tidak apa-apa. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan, ketika kita membuat RPPH atau RPPM, jangan lupa selalu menyertakan identitas. Identitasnya isinya apa? Semester dan minggu. Jadi kegiatan ini dilakukan semester berapa, minggu keberapa. Terkelompok usia, karena kita fokusnya ke kelompok B, berarti 5-6 tahun. Hari tanggal, ini saya lakukan 5 hari karena proyek ya, jadi dari Senin sampai Jumat. Topik dan subtopiknya apa? Aku anak Indonesia dan subtopiknya HUT Kabupaten Magetan. Alokasi waktunya jam 7.30 sampai jam 11. Nah, di sini saya sampaikan kegiatan pembelajaran ini terintegrasi profil pelajar Pancasila dengan peringatan HUT Magetan. Nah, ini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, berarti 1 minggu ya, 5 hari. Kegiatannya apa? Pertama, di 30 menit pertama anak-anak bermain dolanan tradisional seperti yang saya sebutkan tadi ya, karena saya mau mengajak anak-anak berkegiatan main yang satu tim, satu regu, satu kelompok, kekompakan di situ, makanya anak-anak saya ajak bermain gobak sodor. Kemudian melakukan gerakan pencak silat. Di Magetan itu ada seni bela diri, yaitu silat. Kemudian bermain lompat tali dan ritmik bebas instrumen musik tradisional. Anak-anak saya ajak bermain musik patrol. Nah, tujuan kegiatannya apa? Ini sebetulnya ada di atas itu tujuan kegiatan, tapi saya lupa ngetik tadi. Yaitu anak mengenal dan mampu melakukan permainan tradisional. Anak terampil dan lincah bergerak. Anak bisa mengkreasikan gerak sesuai irama. Anak mau bermain bersama teman tanpa membedakan. Anak dapat bekerja sama dalam tim. Karena gobak sodor tadi kan saya sampaikan ya, ini kegiatan main grup atau grouping atau tim, jadi teamwork ya, jadi anak-anak harus kompak. Baik Bunda, sekarang di kegiatan pembukaan 60 menit itu ada kegiatan berdoa sebelum memulai kegiatan, bercakal telaga sarangan, menyanyikan daerah, gundul-gundul pacul, ini nanti gerak dan lagu ya, dan diskusi peta letak Kota Magetan. Kita bahas pertama, yaitu berdoa sebelum memulai kegiatan. Jadi anak-anak sebelum kegiatan, kita selalu disiplinkan anak untuk membaca doa. Kemudian, karena sekolah kita sudah memakai kegiatan berbasis buku bacaan, nah di sini kebetulan saya ada buku cerita tentang asal Telaga Sarangan. Loh, membahas Magetan kok jadi Telaga Sarangan? Telaga Sarangan ini adalah tempat wisata yang ada di kota kami, di Kota Magetan. Jadi karena kita memperingati HUT Kota Magetan, jadi semua yang ada di Kota Magetan itu kita eksplor, mulai dari tempat rekreasinya, makanannya, terus tariannya, musiknya, dan semuanya. Jadi kita eksplor semuanya supaya anak-anak itu benar-benar paham akan kotanya. Dan di sini ada menyanyi daerah, gundul-gundul pacul yang saya sebutkan gerak dan lagu. Tujuannya apa? Ice breaking tuh ini maksudnya yaitu untuk mengajak anak-anak fokus untuk nantinya masuk ke kegiatan inti. Dan kemudian ada diskusi peta letak Kota Magetan. Di sini setelah bercerita, jangan hanya bercerita selesai ya Bunda, tapi kita kupas
kita kupas tuntas isi cerita tersebut, mungkin dengan diskusi, tanya jawab, atau mungkin dengan game bermain. Nah, jadi kita explore di sini. Tujuannya apa? Tujuan kegiatan ini yaitu anak dapat melakukan doa sebelum kegiatan, anak mengenal lingkungannya, anak mengetahui di mana letak Kabupaten Magetan, dan anak mampu menyanyikan lagu daerah. Sedangkan di kegiatan inti di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat karena kita project 5 hari ya. Nah, di sini apa saja kegiatannya? Di hari Senin, anak-anak membuat beduk dari limbah drum plastik ukuran sedang dan limbah Eva tipis serta lem. Tapi seandainya kesulitan menemukan limbah drum plastik yang dari ini loh, tempatnya cat 5 kiloan itu loh Bunda. Itu bisa kita pakai, itu kan tidak melukai ya ketika kita lubangi. Kalau kaleng itu kan melukai gitu loh. Jadi nanti kalau mepet terpaksa tidak ada ya pakai kaleng roti enggak apa-apa, tapi tolong nanti yang kan harus lubang atas bawah itu ya, itu kita minimalkan tingkat melukai anaknya ya. Jadi kita minimalkan bagaimana caranya supaya nanti tidak melukai anak atau membahayakan anak. Kalau tidak ada Eva tipis karena lubang atas bawah, yang atasnya atau bawahnya monggo silakan salah satu lubang itu kita tutup dengan Eva tipis. Nah, itu sudah jadi beduk. Atau kita pakai kertas semen bekas, itu bungkus semen, lalu kita tutupkan di atasnya, lalu kita ikat. Setelah itu kertas semennya itu kita lapisi dengan lem kanji atau lem tapioka di atasnya, itu juga akan menjadi beduk. Terus di hari Selasa anak-anak bermain peta. Nah, kita membuat peta timbul, yaitu dari peta itu dibuat dari bubur koran. Materialnya apa saja? Yang dibutuhkan yaitu kertas manila dan bubur koran. Bubur koran itu dari koran bekas, dihancurkan dengan air, ditambahi dengan lem kanji atau lem tapioka, yang maksudnya supaya mengikat bubur itu tadi di kertas manila yang bentuk peta tadi. Jadi tidak lepas, kalau tidak ada lemnya nanti kering lepas. Ini di hari Selasa. Di hari Rabu membatik pola ikat. Nah, untuk Bunda dan Yanda yang baru gabung dengan saya, coba scroll ke bawah. Beberapa minggu yang lalu atau mungkin 1 bulan yang lalu, itu saya sudah berbagi tentang kegiatan project untuk tema Aku Cinta Indonesia, topiknya membatik. Di situ saya 1 minggu itu khusus membahas tentang batik. Nah, nanti boleh anak-anak diberikan kain berbentuk segi 4, membuat sapu tangan batik atau kaos putih yang nantinya bisa dipakai anak. Jadi anak akan bangga memakai hasil karya sendiri. Nah, itu Bunda kaitannya dengan prota yang saya buat tadi, yang parenting, yang bertanggung jawab cuma guru. Karena apa? Di sini parenting kelas, karena kegiatan kelas ini kita sampaikan ke orang tua wali murid, kita ajak mendiskusikan solusi ketika kita akan membuat kegiatan yang memerlukan dana tambahan atau sekolah tidak menyiapkan, seperti membatik ini. Kita sampaikan kita ada proyek membuat batik, tapi ada beberapa alat yang tidak ada di sekolah. Jadi nanti paguyuban yang mengupayakan. Misalnya kaos, kan nanti dipakai anak sendiri juga, dikembalikan. Jadi seperti itu ya fungsinya. Kemudian ketika selesai membuat pola batik ikat itu tadi, ada waktu sisa, anak-anak kita ajak membuat tiket masuk Festival Magetan. Karena apa? Hasil karya anak-anak nanti akan kita pamerkan. Kalau di hari Jumat itu masih ada kegiatan, mungkin pamerannya di hari Sabtu. Jadi Sabtu itu khusus kelas saya libur, nggak ikut kegiatan ekstra. Jadi kegiatannya itu pameran. Kemudian di hari Kamis membuat rumah suku Jawa, yaitu joglo, menggunakan aneka material yang ada di sekitar, yaitu kita pakai lospat ya. Jadi mungkin anak-anak kolase dari stik es krim
atau mungkin jadi sudah kita buatkan gambar rumah, anak-anak kita ajak menempel supaya bentuknya menjadi rumah itu kita gunakan stik es krim, mungkin dari batang korek api, atau mungkin ranting-ranting kering. Nah, atau mungkin daunnya pisang atau kelaras ya kalau orang Jawa bilang itu untuk atapnya. Jadi ini kita menggunakan lospat. Nanti hasilnya juga kita pamerkan. Dan di hari Jumat ternyata masih ada kegiatan anak-anak membuat kue bolu atau ampiang. Berarti festivalnya kita taruh di hari Sabtu, yaitu Festival Magetan. Di sini ada pameran hasil karya anak selama 5 hari tersebut. Nah, yang menerima tamu anak-anak, yang menceritakan hasil karyanya itu anak-anak, yang mendesain itu nanti orang tua wali murid standnya itu. Jadi kita undang mungkin guru-guru yang ada di TK kita, terus mungkin juga kepala sekolah, terus orang tua wali murid, dengan maksud apa? Membeli hasil karya anaknya sendiri itu loh, yang membatik dari kaos tadi dibeli orang tua dan nanti dipakai sama anaknya, itu akan jadi sesuatu yang wow. Tapi ini saya kembalikan ke panjenengan ya. Tujuannya apa? Anak mengetahui alat musik tradisional di daerahnya, beduk tadi ya. Anak bisa membuat alat musik sederhana. Anak mampu mengolah bahan bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Anak dapat mencari informasi yang dibutuhkan melalui buku atau internet. Dan anak tahu jajanan tradisional yang sehat. Ini ada di dasar-dasar literasi. Kalau elemen ya, elemennya ini masuk ke dasar-dasar literasi dan STEM. Maaf, bukan STEM ya. Sudah direvisi, yaitu sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Di sini untuk untuk dimensi profil Pancasilanya yaitu bernalar kritis dan kreatif. Jadi masuk semua Bunda. Kalau tadi di doa itu tadi ada religiusnya ya, religiusnya. Terus tim tadi apa? Yang ketika anak-anak bermain bersama tadi di kegiatan awal bermain gobak sodor itu bergotong royong atau kolaborasi. Jadi 6 dimensi yang ada di profil Pancasila itu semuanya masuk. Dan untuk elemen capaian pembelajaran juga masuk. Ada jati dirinya, ada nilai agama dan budi pekerti, dan ada dasar literasi dan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Dan terakhir penutup diskusi, terus cerita. Jadi setiap ya hari Senin selesai, anak-anak penutupnya apa? Ya kita ajak diskusi pengalaman main tadi. Terus mungkin diajak bercerita, suruh menceritakan kembali, doa sesudah belajar dan pulang. Selasa bagaimana? Ya sama, penutupnya sama. Terus akhirnya di bawah sendiri ditulis guru kelompok B dan mengetahui kepala TK. Jadi seperti itu Bunda ya. Lampiran berikutnya, sebelum SOP itu asesmen ya, asesmennya nanti monggo panjenengan boleh menggunakan anekdot, catatan anekdot, hasil karya, atau checklist, monggo silakan ya, nanti terserah panjenengan asesmennya memakai yang mana, tapi teknik penilaiannya masih sama, yaitu kita memakai checklist, observasi, catatan anekdot, atau hasil karya. Nah, sekarang kita masuk ke SOP. Di sini saya bagi 4, yaitu SOP penyambutan, saya bagi 5, maaf. SOP penyambutan siswa, SOP pembukaan, SOP kegiatan belajar, SOP istirahat, dan SOP penutup. Nah, ini di penyambutan, usahakan ya guru itu 15 menit sebelum anak datang itu sudah ada. Karena tugas guru itu menyambut siswa. Jadi ketika anak diantarkan orang tua, ada bu gurunya, orang tua akan merasa aman melepas anaknya. Dan anak merasa nyaman karena tidak sendirian di sekolah. Jadi ini memang penting-penting sekali ya Bunda ya. Jadi usahakan sebelum anak datang itu guru sudah siap di depan pintu gerbang menyambut anak. Kemudian guru mengukur suhu badan karena kita masih pandemi ya, kita ukur apabila anak-anak itu menunjukkan 37 derajat atau lebih, kita kembalikan ke orang tua supaya
anak-anak istirahat dulu aja di rumah, kalau sudah demamnya turun baru boleh masuk ke sekolah. Kita lihat anak-anak prokesnya, pakai masker tidak. Jadi maskernya juga harus yang benar menutup hidung dan mulut seperti itu. Kemudian anak yang datang lebih awal, guru boleh memberikan reward. Misalnya guru membuat kalung-kalung ekspresi ya, ekspresi senyum, ekspresi sedih, atau mungkin bintang. Nah, jadi anak-anak yang datang lebih awal, nomor 1 itu kita kasih kalung tersebut. Kemudian anak juga bisa menanyakan kondisi anak ke orang tua, bagaimana, apakah anak-anak hari ini sehat atau tidak, seperti itu. Jadi ini untuk penyambutan ya. Nah, di sini kegiatan pembukaannya. Ini SOP-nya apa saja ya? Anak duduk dalam lingkaran, karena nanti kan guru akan bercerita ya. Jadi usahakan anak bisa menatap guru semuanya. Jadi leluasa gitu ya. Terus jadi lebih erat. Terus di sini juga mempengaruhi emosi anak ya, emosi anak ketika dipandang gurunya. Berarti keberadaanku diperhatikan. Jadi seperti itu. Ini ya. Nanti ini Bunda, saya share ya PPT-nya tetap di blog saya. Monggo jenengan silakan mau mengunduh. Saya persilakan monggo. Tapi kalau nggak cocok mau diganti juga silakan. Nah, jadi kita terbuka saja sharing, saling belajar. Ini SOP kegiatan inti. Jadi pertama melakukan pengamatan dan membuat catatan perkembangan anak, kemudian memberikan pijakan. Jadi begini Bunda ya, kemarin banyak yang tanya ke saya dengan melalui surel, ada juga yang melalui chat di WA ya, menanyakan, Bunda, di kurikulum Merdeka ini apakah kita boleh ataukah harus ada model pembelajaran khusus? Jadi tidak ya Bunda ya, kalau panjenengan mau pakai area silakan, mau pakai sentra silakan, tapi ada beberapa yang memang mengharuskan anak-anak harus klasikal dulu sebelum masuk ke kegiatan yang sudah panjenengan buat tadi, misalnya sentra, misalnya area. Jadi untuk model pembelajarannya ini bebas sekali ya. Jadi saya tidak bisa membacakan karena terlalu banyak. Ini monggo nanti aja panjenengan lihat di ini aja di PPT-nya saja ya. Karena kalau saya bacakan juga cukup melelahkan ini. Jadi tadi ada kegiatan penyambutan, pembukaan, inti. Dan selanjutnya SOP kegiatan istirahat dan makan bersama. Ini kegiatannya. Kalau di TK saya, Bunda, selain kegiatan istirahat dan makan bersama SOP-nya, saya juga membuat SOP cuci tangan. Jadi anak-anak belajar cuci tangan yang benar itu sesuai langkah-langkahnya itu. Jadi nanti langkah-langkah itu cuci tangan yang ada 6 langkah atau 7 langkah itu berubah gambar itu saya tempel di dinding tempat anak-anak cuci tangan. Jadi ada SOP-nya. Tapi kalau panjenengan ini cukup seperti ini juga tidak apa-apa. Bahkan untuk toilet training sendiri saya juga ada SOP-nya. Jadi di sini saya gabung menjadi satu ya, kegiatan istirahat dan makan bersama. Monggo dipilah-pilah mana yang cocok dengan panjenengan dipilih. Kalau cocok semua silakan pakai. Terakhir, standar operasional prosedur, SOP kegiatan penutup. Jadi ada anak-anak diajak duduk melingkar lagi seperti pembukaan tadi ya. Lalu kita tanyakan bagaimana perasaan dengan kegiatan main yang sudah dilakukan, kita recalling ya. Terus anak diberi kesempatan untuk menunjukkan hasil karyanya. Bahkan mungkin anak-anak mau mempresentasikan. Berarti di sini di saintifik itu kan terakhir mengkomunikasikan ya. Nah, menceritakan hasil karya. Jadi mengkomunikasikan itu bisa anak menunjukkan hasil karya, boleh menceritakan. Jadi di sini benar-benar kita menghargai, mengapresiasi anak. Kemudian kita juga bisa memberikan informasi kegiatan esok. Jadi ini kegiatannya untuk di kegiatan penutup. Baik Bunda, Yanda semuanya, itulah lampiran yang bisa kita sertakan di kurikulum operasional satuan pendidikan kita. Kemarin kita sudah membuat dokumennya, sekarang kita ke lampirannya. Nah,
Panjenengan boleh memakai punya saya, boleh membuat sendiri dengan panduan yang sudah saya sharingkan tadi. Dan saya mengingatkan apabila ini dianggap bermanfaat bagi panjenengan, jangan berhenti di panjenengan, tapi bagikan, sharingkan, karena berbagi itu indah. Dan akhir kata, salam sehat selalu dari saya, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya, masih tetap di kurikulum merdeka. Dadah. Dua kali, Cu.